Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dimulai pada seorang pria bernama Peter. Dia adalah anak seorang pendeta miskin di desa kecil negara Denmark. Pagi itu, Peter mendapatkan surat dari Universitas Unggulan Kota Copenhagen yang menyatakan bahwa dia berhasil mendapatkan beasiswa kuliah jurusan arsitektur. Agar lebih dekat dengan kampus, Peter memutuskan untuk pindah ke kota Copenhagen. Waktu mau pamit pergi, sang ayah memberikan sebuah jam sambil menasehati. Selama sekolah, Peter harus punya pendirian dan jangan sampai terbawa pergaulan orang-orang kaya di Copenhagen. Ayahnya berkata, jadi kaya itu boleh, tapi jangan sampai serakah. Mendengar nasihat ayahnya itu, dengan sombong, Peter malah menjawab, dia tidak peduli, walaupun harus serakah, pokoknya dia ingin jadi kaya karena dia sudah muak dari dulu selalu hidup miskin. Sang ayah yang kesal pun langsung menampar dan mengusir Peter dari rumah. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, Peter akhirnya sampai. Dan di kota Copenhagen, Peter menyewa apartemen kecil di daerah pemukiman orang miskin. Untuk membayar sewa apartemen dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Peter pun melamar kerja di restoran mewah sebagai tukang cuci piring. Pada sore hari, waktu sedang bekerja, ada pelayan wanita tersenyum sambil memandanginya. Melihat itu, Peter sadar pasti si pelayan suka sama dia. Dan selesai bekerja, Peter mencoba mendekati dan mengajaknya pulang bareng. Berminggu-minggu berlalu, Peter mulai menguasai pelajaran di kampus. Setiap hari setelah pulang kuliah, Peter selalu fokus membuat rancangan besarnya, yaitu rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Peter yakin suatu saat nanti dia pasti bisa mewujudkan rancangannya itu. Suatu sore sepulang kerja, Peter iseng makan di restoran lain. Dia berharap dengan makan di restoran, dia bisa berteman dengan orang kaya. Setelah mengumpulkan keberanian, Peter mencoba mengajak ngobrol salah satu pengunjung bernama Ivan. Peter menceritakan bahwa sekarang dia sedang mengerjakan rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Meski masih kuliah, Peter berani menjamin rancangannya pasti akan sukses. Namun sayangnya, Ivan sama sekali tidak tertarik. Hari demi hari berlalu. Ketika malam Natal, karena tidak punya uang, Peter pun ke rumah pacarnya, yaitu si pelayan restoran. Sebenarnya, alasan Peter mau pacaran cuma agar dia bisa makan gratis setiap hari. Malam itu tidak hanya numpang makan, Peter juga menceritakan tentang rancangannya dan kejadian waktu dia bertemu Ivan. Peter lalu meminjam uang untuk makan di restoran kemarin. Dia yakin jika bertemu Ivan lagi, dia pasti bisa membujuk Ivan agar mau menjadi investornya. Mendengar cerita itu, karena udah bucin, si pelayan pun bersedia meminjamkan uang. Esok harinya di restoran, ternyata Peter kembali bertemu Ivan. Berbeda dengan waktu pertama kali bertemu, kali ini Ivan menyambut baik Peter. Ivan bilang, kemarin dia masih belum percaya kalau Peter kuliah. Jadi dia mencari informasi dulu tentang Peter. Setelah mengobrol panjang lebar, Ivan akhirnya mengundang Peter datang ke rumahnya besok. Ivan mengatakan jika ayahnya mendengar ide brilian Peter, mungkin dia juga mau bergabung jadi investor. Mendengar undangan itu, Peter sangat senang. Dia tidak menyangka anak pendeta miskin sepertinya bisa diundang ke rumah bangsawan kaya. Setelah Ivan pergi, agar besok terlihat lebih meyakinkan, Peter nekat menipu penjual baju demi bisa dapat baju mewah gratis. Dia berpura-pura bilang kalau dompetnya ketinggalan di hotel dan janji akan kembali lagi untuk membayar. Karena mengira Peter orang kaya, si penjual baju pun percaya, yang padahal Peter tak pernah kembali.
Keesokan harinya, Peter disambut baik keluarga Ivan. Bahkan sang paman sampai memanggilnya Fortune Man atau si pria beruntung karena Peter punya otak yang cerdas meski lahir dari keluarga miskin. Saat makan siang, Peter kembali menjelaskan rancangannya di depan ayah Ivan. Melihat semangat anak muda itu, ayah Ivan langsung setuju menjadi investornya. Tapi karena rancangan Peter ini sangat besar, dia harus mendapat persetujuan dari ketua komunitas insinyur Denmark yang bernama Profesor Beregraf terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pemerintah Denmark bisa menyetujui rancangan tersebut. Seusai saran dari ayah Ivan, besoknya Peter menemui Profesor Beregraf. Ketika profesor mendengar penjelasan Peter, dia kagum. Seumur hidupnya, baru kali ini ada anak muda yang punya ide brilian membuat rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Profesor lalu menyuruh Peter datang lagi minggu depan. Dia menjelaskan, sebelum menyetujui rancangan ini, dia harus melaporkannya pada anggota komunitas lain. Pada siangnya, Peter menceritakan obrolannya dengan Profesor Beregraf pada Ivan. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Ivan pun mengajak Peter makan di restoran mewah. Tapi ternyata restoran mewah yang dimaksud oleh Ivan adalah restoran tempat dia bekerja sebagai tukang cuci piring. Di sana mereka bertemu dengan kakak perempuan Ivan yang bernama Jacobi yang sedang makan bersama tunangannya. Mereka semua lalu mengobrol panjang lebar. Dari obrolan itu, Peter dapat informasi bahwa nantinya Jacobi akan menjadi pewaris utama harta keluarganya. Tapi tak lama kemudian, si pelayan pacar Peter datang mencatat pesanan mereka. Karena takut ketahuan punya pacar seorang pelayan, Peter langsung menemui si pelayan di dapur, lalu minta putus. Mendengar itu, hati si pelayan hancur sampai tidak bisa berkata apa-apa. 1 minggu kemudian, Peter kembali menemui Profesor Beregraf. Namun berbeda dengan minggu lalu, hari ini Profesor malah menolak rancangan Peter. Profesor merasa Peter belum pantas punya rancangan besar seperti ini karena masih terlalu muda dan belum lulus kuliah. Profesor bilang dia bisa saja membantu Peter mewujudkan pembangunan rancangannya, asalkan namanya harus tercatat sebagai orang yang menemukan rancangan tersebut. Mendengar itu, Peter langsung istighfar. Dia bingung kenapa seorang profesor hebat bisa punya ide licik untuk mencuri rancangannya. Sebelum pergi, Peter pun memaki-maki profesor dengan kata-kata kasar. Pada siangnya, Peter menceritakan apa yang dikatakan profesor tadi pada Ivan. Sebagai teman, Ivan mencoba menenangkan. Dia bilang mungkin Profesor Beregraf tidak menghargai Peter karena Peter belum punya pengalaman. Ivan lalu memberi saran, bagaimana kalau Peter bekerja dulu bersama pamannya yang seorang insinyur di Austria untuk mencari pengalaman. Saat pulang nanti, Ivan yakin Profesor Beregraf akan lebih menghormati Peter. Mendengar tawaran itu, Peter pun setuju. Hari demi hari, Peter jadi lebih sering datang ke rumah Ivan, bukan untuk membicarakan rancangannya, tapi untuk mendekati Jacobi. Ternyata Peter berencana ingin membuat Jacobi jatuh cinta dan meninggalkan tunangannya. Ia merasa seandainya nanti rencananya bekerja di Austria gagal, tapi kalau menikahi Jacobi, masa depannya akan tetap terjamin. Setelah berhari-hari mendekati Jacobi, akhirnya rencana Peter berhasil. Jacobi terlihat mulai tertarik. Hingga suatu siang, keluarga Ivan mengajak Peter jalan-jalan naik kereta kuda. Di tengah jalan, Peter mengatakan, menurut penelitian, sebenarnya manusia bisa berlari lebih cepat dari kuda. Untuk membuktikan teorinya, Peter lalu turun dari kereta, kemudian berlari secepat mungkin sampai ke villa. Semua orang pun kagum, kecuali Jacobi. Ia tahu Peter melakukan semua itu untuk menarik perhatiannya. Sesampainya di villa, tanpa bicara sepatah kata pun, Jacobi langsung masuk ke dalam. Melihat ada kesempatan, Peter buru-buru mengejar dan mengungkapkan perasaannya pada Jacobi. Mendengar kata-kata Peter, Jacobi tidak bisa memendam perasaannya lagi. Sambil menangis, Jacobi menjawab bahwa dia juga mencintai Peter. Berbulan-bulan berlalu,
Kini Peter telah bekerja di Austria bersama Paman Ivan. Hampir setiap hari, Peter menerima surat cinta dari Jacobi semenjak kejadian di villa waktu itu. Jacobi membatalkan pertunangannya dan memilih menjalin hubungan dengan Peter. Namun memang dari awal Peter memang tidak sungguh-sungguh menyukai Jacobi. Dia tidak pernah membalas surat-surat cinta itu. 1 bulan kemudian, Peter akhirnya kembali ke kampung halaman dan bertunangan dengan Jacobi. Di pesta pertunangan, ayah Jacobi memberitahu bahwa teman-teman bisnisnya ingin mendengarkan rancangan Peter itu. Jika merasa rancangan itu bagus, maka mereka semua akan ikut berinvestasi. Peter pun sangat senang karena sebentar lagi mimpinya jadi orang kaya akan segera terwujud. Siangnya ketika pulang, pemilik apartemen memberikan surat dari ibu Peter. Di surat itu tertulis bahwa sekarang ibu Peter telah tinggal di dekat apartemennya. Peter di situ kaget. Ia lalu bergegas menemui ibunya. Saat bertemu sang ibu, Peter diberitahu bahwa beberapa bulan lalu ayah Peter telah meninggal dunia. Ibunya terpaksa pindah karena rumah di desa yang selama ini mereka tempati sekarang sudah ditempati pendeta baru lain. Ibunya kemudian memberikan jam tangan yang dulu pernah ayah Peter berikan. Sama seperti sang ayah, ibunya juga menasehati agar Peter jangan jadi orang kaya yang serakah. Dari penampilannya sekarang, ibunya tahu Peter telah berubah menjadi pria ambisius yang akan melakukan segala cara demi bisa sukses. Mendengar itu, Peter pun jengkel. Ia tidak suka ibunya ikut campur masalah hidupnya. Tanpa mengatakan apapun, Peter meninggalkan jam pemberian sang ayah lalu pergi dari sana. Keesokan paginya di kantor, dengan percaya diri, Peter mulai menjelaskan rancangannya di depan teman-teman ayah Jacobi. Ia tidak peduli apa yang dibilang ibunya kemarin. Bagi Peter, keberhasilan rancangannya sekarang jauh lebih penting. Saat mendengar rancangan Peter, semua orang begitu kagum dan bersedia berinvestasi. Namun dengan syarat, Peter harus meminta maaf pada Profesor Beregraf terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Profesor Beregraf datang. Melihat wajah orang yang hampir mengambil idenya, Peter pun kesal. Ia tidak menyangka orang-orang di sini lebih memilih membela Profesor licik itu. Dengan tegas, Peter menolak meminta maaf dan memilih pergi membawa semua ide-idenya. Siang hari, Peter curhat ke Jacobi tentang masalah di kantor ayahnya tadi pagi. Namun bukannya menenangkan, Jacobi malah ikut menyuruh Peter minta maaf. Jacobi bilang, mungkin sekarang harga diri Peter masih tinggi, tapi memang seperti inilah kehidupan para orang kaya. Orang yang status sosialnya masih rendah harus meminta maaf pada orang yang berstatus sosial lebih tinggi, walaupun tidak ada salah. Bila Peter melawan, dia justru akan dikucilkan orang kaya lain. Peter pun terdiam. Beberapa hari kemudian, Peter pergi menemui kakaknya. Kakak Peter ini adalah seorang pendeta di pinggir kota Copenhagen. Dia ke sana karena kakaknya mengirimkan surat dan memintanya datang. Kakak Peter memberitahu, kemarin ibu mereka baru saja meninggal dunia. Kakaknya juga memberikan surat dan paket untuk Peter dari sang ibu. Mendengar berita itu, Peter kaget. Meski selama ini dia terlihat tidak menyukai keluarganya, namun jauh di lubuk hati, Peter sangat menyayangi orang tuanya. Kakak Peter lalu menjelaskan, besok jenazah ibunya akan dimakamkan di desa tempat tinggalnya dulu. Kalau Peter tidak sibuk, kakaknya ingin adiknya itulah yang mengantarkan jenazah ibu mereka. Pada malamnya di kamar, Peter terus memikirkan permintaan kakaknya itu. Hati Peter terasa bimbang. Selama hidup di Copenhagen, dia terus melangkah maju tanpa rasa ragu sama sekali. Tapi kali ini, perasaannya seperti kacau. Peter kemudian membaca surat dari ibunya. Di surat itu, sang ibu berpesan agar Peter kembali menjadi anak penurut yang taat beribadah seperti dulu. Ibunya tidak ingin keserakahan yang hanya sesaat menghancurkan hidup anaknya itu di masa depan nanti. Membaca surat itu, Peter pun tertampar. Dia akhirnya sadar dia telah menjadi pria brengsek yang memanfaatkan banyak orang demi kepentingannya sendiri. Setelah semalaman merenung,
Besoknya Peter memutuskan meluangkan waktu untuk mengantarkan jenazah sang ibu. Di kapal ketika Peter membuka paket dari ibunya, ternyata paket itu berisi jam pemberian sang ayah. Esok pagi sesampainya di desa, ibu Peter langsung dimakamkan. Selesai pemakaman, Peter mampir ke rumah masa kecilnya dan mengobrol dengan pendeta pengganti almarhum ayahnya. Di tengah obrolan, anak perempuan pendeta yang bernama Inger keluar membawakan makanan. Melihat kecantikan Inger, Peter terpesona. Peter yang awalnya mau pulang, malah minta izin menginap di rumah pendeta. Pada siangnya, Peter berusaha mendekati Inger, tapi Inger yang tahu Peter sudah punya tunangan pun menolaknya dengan halus. Bukannya sadar dan berhenti, malamnya Peter justru semakin kepikiran dengan Inger. Selama ini Peter mendekati perempuan hanya untuk memanfaatkan mereka. Tapi saat melihat Inger, tidak ada sedikit pun niat Peter memanfaatkan gadis cantik itu. Cintanya pada Inger benar-benar tulus. Keesokan harinya, waktu dia kembali ke Copenhagen, Peter menemui Jacobi, dan tanpa basa-basi, dia langsung meminta putus. Peter jujur, sebenarnya dia tidak pernah mencintai Jacobi. Mendengarkan kalimat itu, hati Jacobi pun hancur. Sambil menangis, Jacobi memohon agar Peter tidak meninggalkannya. Namun usahanya sia-sia, Peter tetap ingin berpisah. 2 hari kemudian, Peter pergi ke kantor salah satu investor, teman ayah Jacobi. Dia ke sana untuk menjual rancangannya. Tapi meski rancangannya bagus, si investor menolak karena sekarang Peter bukan tunangan Jacobi lagi. Berhari-hari, dia terus berusaha menawarkan ke investor lainnya. Tapi jawaban mereka semuanya sama. Tanpa status sosial dari keluarga Jacobi, di mata mereka Peter cuma pria miskin rendahan. Tahun demi tahun berlalu, kini kehidupan Peter berubah 180 derajat. Sekarang dia tinggal di rumah sederhana di desa. Dia juga telah menikah dengan Inger dan punya 3 anak. Tidak ada lagi Peter si pria beruntung, yang ada hanyalah Peter si pengangguran. Semenjak putus dari Jacobi, tidak ada satu orang pun di kota yang mau memberikannya pekerjaan. Bahkan jadi tukang cuci piring aja dia ditolak. Orang-orang takut jika mereka menerima Peter, maka semua rekan keluarga Jacobi yang bekerja di pemerintah akan marah, lalu menutup usaha mereka. Selama ini, ayah Ingerlah yang membiayai kehidupan keluarga Peter dari gajinya mengurus gereja. Hampir setiap hari, kerjaan Peter cuma pergi ke gudang, kemudian membuat rancangan-rancangan baru yang tidak mungkin dia wujudkan. Suatu malam, Peter curhat ke Inger. Dia mulai muak dengan hidupnya. Dulu dia adalah pria beruntung yang bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Tapi sekarang dia seperti benalu yang hanya bisa menyusahkan keluarga. Peter berpesan, jika suatu saat nanti Inger bertemu pria yang jauh lebih baik darinya, maka Inger boleh pergi. Melihat keputusasaan suaminya, Inger pun mencoba menenangkan. Esok harinya, keluarga Peter merayakan ulang tahun anak mereka. Di pesta sederhana itu, ada teman masa kecil Inger datang. Melihat perhatian teman Inger ke istrinya, Peter tahu kalau dia pasti menyukai Inger. Namun meski hatinya sakit dan hancur, Peter hanya bisa terdiam. Dia sadar pria itu jauh lebih pantas membahagiakan Inger. Dia punya pekerjaan tetap dan rumah yang bagus. Berbeda dengan dirinya yang cuma seorang pengangguran. Setelah menguatkan hati, Peter pun memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, di kota Copenhagen, terlihat Jacobi sedang berfoto bersama anak-anak miskin yatim piatu. Semenjak berpisah dengan Peter, Jacobi memutuskan tidak menikah dan ingin menjadi wanita mandiri. Dia sudah menutup hatinya dari pria lain dan membangun sekolah amal untuk anak-anak miskin. Tujuannya membangun sekolah karena dia ingin anak-anak miskin bisa punya pendidikan tinggi, lalu meraih cita-cita mereka setinggi mungkin. Beberapa tahun kemudian, suatu hari saat sedang mengajar, Jacobi dapat surat dari Peter. Di surat itu, Peter memberitahu kalau sekarang dia sedang sakit.
Bila tidak keberatan, dia ingin sekali bertemu dengan Jacoby. Jacoby yang kasihan pun bergegas pergi menemui Peter. Ketika sampai, Peter langsung memeluk mantan kekasihnya itu sambil terus meminta maaf. Dia cerita waktu membaca berita tentang sekolah amal Jacoby di koran, rasa bersalahnya kembali muncul. Ia menyesal dulu pernah licik memanfaatkan Jacoby hanya demi memuluskan rencananya, yang padahal Jacoby sudah sangat baik dan mencintainya sepenuh hati. Dan jika diizinkan, Peter ingin menyumbangkan rancangannya untuk sekolah amal. Peter juga memberikan sedikit uang yang selama ini dia tabung. Ucapan Peter itu membuat Jacoby tersentuh. Dengan tulus, Jacoby berkata kalau dia sudah memaafkan Peter. Setelah Jacoby pergi, Peter merenungkan nasibnya di atas bukit. Peter sadar selama hidup dia memiliki banyak sekali penyesalan. Di antara semua itu, ada satu penyesalan terbesar dalam hidupnya, yaitu dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Yang ternyata ucapan ayah dan ibunya benar. Keserakahan telah menghancurkan hidupnya, dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.